Apakah Anda berani percaya ada satu jenis buah yang paling umum dan paling murah di sekitar kita yang ternyata merupakan buah panjang umur yang dikonsumsi oleh banyak dokter dan ahli gizi setiap hari? Buah ini bukanlah buah impor yang mahal, juga bukan barang langka yang sulit dibeli. Ia tergeletak dengan tenang di pasar tradisional dan kios buah kita, bahkan banyak orang menanamnya di halaman belakang rumah mereka. Buah ajaib ini adalah pepaya. Apakah Anda juga berpikir bahwa pepaya hanya digunakan untuk pencuci mulut atau sesekali dimakan hanya untuk melancarkan buang air besar? Atau bahkan merasa buah ini terlalu manis dan tidak baik untuk tubuh? Teman-teman, jika hari ini Anda masih berpikir demikian, maka Anda salah besar. Anda mungkin sedang menolak sebuah buah panjang umur dan kunci pencegah kanker dengan tangan Anda sendiri. Video hari ini di saluran energi usia emas akan benar-benar mengubah semua pemahaman Anda tentang pepaya, karena selanjutnya saya akan mengungkapkan 12 rahasia menakjubkan tentang pepaya yang telah dikonfirmasi oleh dunia medis modern. Setiap rahasia ini berkaitan erat dengan kesehatan kita, para sahabat parubaya dan lansia, mulai dari pencernaan, tulang, jantung, otak, hingga bagaimana menjauhkan kita dari kanker yang paling menakutkan. Ini pastinya adalah konten yang akan membuat Anda segera pergi ke pasar untuk membeli sebutir pepaya setelah menontonnya. Tunggu sebentar sebelum masuk ke topik utama. Jika Anda peduli dengan kesehatan Anda, silakan tekan tombol berlangganan subscribe pada saluran energi usia emas dan nyalakan notifikasi karena di sini kami mengungkap kebenaran yang jarang dibicarakan orang lain. Saya juga ingin tahu apakah Anda bersedia berjalan bersama saya menuju hidup sehat. Jika Anda sedang menonton video ini dan merasakan hal yang sama, silakan ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 2. Jika Anda juga mengalami gangguan penyakit serupa, silakan tinggalkan pesan di kolom komentar. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk menjawab pertanyaan Anda. Baiklah, mari kita kembali ke pembahasan utama. Mengapa saya mengatakan nilai pepaya sangat diremehkan? Pada zaman dahulu, pepaya memiliki julukan sebagai raja segala obat dan buah malaikat. Anda mungkin hanya menganggapnya sebagai makanan penutup setelah makan atau merasa khasiatnya hanya sekadar hebat dalam melancarkan buang air besar. Itu salah. Bahkan Dr. Eko Nugroho, seorang ahli kesehatan terkemuka, pernah secara terbuka menyatakan bahwa pepaya adalah buah super dengan kepadatan nutrisi yang sangat tinggi. Energi yang terkandung di dalamnya jauh melampaui bayangan masyarakat umum. Kita bisa membayangkan tubuh kita sebagai sebuah pabrik super yang sangat presisi dan rumit. Saat muda, peralatan pabrik ini masih baru, tenaganya cukup, dan operasionalnya tentu tidak ada masalah. Namun seiring bertambahnya usia, setelah umur 50 atau 60 tahun, suku cadang pabrik mulai menua, pipa-pipa mulai berkarat, dan efisiensi produksi jauh menurun. Pada saat inilah berbagai penyakit seperti darah tinggi, nyeri sendi, penglihatan kabur, dan penurunan daya ingat mulai datang menghampiri. Dan pepaya adalah insinyur pemeliharaan paling serba bisa dan paling top yang diberikan alam untuk pabrik tubuh kita ini. Ia bisa membantu kita membersihkan sampah di dalam pipa, memberikan pelumas pada suku cadang yang menua, serta memperkuat sistem pertahanan seluruh pabrik kita untuk menangkal virus dan kerusakan dari luar. Kita manusia modern hidup di lingkungan seperti apa? Banyak makan di luar, tekanan stres tinggi, polusi udara, dan bahan tambahan pangan. Racun dan faktor peradangan yang menumpuk di tubuh kita berlipat ganda dibandingkan zaman orang tua kita dulu. Jadi sekarang bukan masalah apakah kita ingin makan pepaya atau tidak, tetapi tubuh kita lebih mendesak membutuhkan pepaya sebagai penyelamat dibandingkan waktu-waktu sebelumnya. Lantas, seberapa hebatkah sang insinyur serba bisa ini? Sekarang kita akan mengungkap satu persatu 12 khasiat menakjubkannya. Pertama, apa yang paling ditakuti oleh pabrik tubuh kita? Penumpukan sampah. Sampah-sampah ini adalah apa yang dalam dunia medis kita sebut sebagai racun. Apa yang kita makan, minum, dan hirup akan menghasilkan limbah metabolisme di dalam tubuh. Jika racun-racun ini tidak dikeluarkan, akan membebani hati dan ginjal kita, membuat Anda merasa lelah, tidak bersemangat, dan wajah kusam. Serat pangan yang kaya dan berbagai antioksidan dalam pepaya ibarat tim petugas kebersihan tak kasat mata. Serat pangan seperti sapu kuat yang menyapu bersih sampah dan kotoran di usus kita, sedangkan antioksidan ibarat spons super yang mampu menyerap zat berbahaya dalam darah dan mengeluarkannya dari tubuh melalui sistem metabolisme kita dengan lembut. Rutin makan pepaya sama dengan mempekerjakan petugas kebersihan gratis untuk hati Anda, membuat tubuh bersih dari dalam keluar. Poin kedua ini mungkin sudah dirasakan banyak teman-teman, tapi tidak tahu alasannya. Mengapa setelah makan sedikit pepaya usai makan besar perut terasa sangat nyaman dan tidak mudah kembung? Senjata rahasia di baliknya bernama enzim papain. Benda ini sangat hebat,
Ia adalah enzim pengurai protein alami. Daging, telur, dan produk kedelai yang kita makan perlu bantuan enzim untuk diurai menjadi molekul kecil agar bisa diserap tubuh. Saat usia bertambah, enzim pencernaan yang diproduksi tubuh kita sendiri berkurang, sehingga seringkali begitu makan banyak langsung terasa begah. Nah, enzim pepaya ini ibarat bala bantuan dari luar yang langsung membantu Anda memotong protein yang dimakan menjadi bagian-bagian kecil, sehingga sangat meringankan beban pencernaan lambung dan usus. Tetangga saya, Pak Budi, tahun ini usianya hampir 70 tahun, punya sakit maag puluhan tahun. Setiap habis makan perutnya kembung dan tidak nyaman. Saya sarankan dia makan sepotong kecil pepaya setengah jam setelah makan. Dia mencobanya dengan setengah percaya, setengah ragu selama sebulan. Beberapa hari yang lalu saat bertemu saya, dia menjabat tangan saya dan terus mengucapkan terima kasih, mengatakan seluruh pencernaannya terasa lancar, penyakit lama puluhan tahun ternyata bisa membaik begitu saja. Ajaib bukan? Apa yang paling ditakuti oleh kita, teman-teman lansia? Jatuh? Tapi yang sebenarnya Anda takutkan bukan jatuhnya itu sendiri, melainkan takut jika sekali jatuh tidak bisa bangun lagi, lalu merepotkan anak-anak, kehilangan kebebasan bergerak, bahkan untuk ke toilet atau mandi harus melihat wajah orang lain. Perasaan kehilangan martabat itulah yang paling menakutkan. Banyak orang mengira menambah kalsium cukup dengan minum susu atau tablet kalsium. Sebenarnya, menambah kalsium saja tidak cukup, Anda harus memastikan kalsium itu bisa tinggal di dalam tulang. Pepaya mengandung dua nutrisi kunci yang sangat dibutuhkan tulang kita, vitamin K dan magnesium. Vitamin K ibarat perekat semen yang membantu kalsium menempel lebih baik pada tulang dan tidak hilang begitu saja. Magnesium adalah mineral penting untuk menjaga kepadatan dan kekuatan tulang. Jika diibaratkan kalsium adalah batu bata untuk membangun rumah, maka vitamin K dan magnesium adalah baja dan semennya. Ketiganya harus digabung baru bisa membangun gedung yang kokoh. Kenalan saya, Ibu Sari, usianya hampir 80 tahun. Suatu hari dia tidak sengaja terpleset di kamar mandi, keluarganya sangat ketakutan. Ternyata setelah diperiksa di rumah sakit, tulangnya baik-baik saja. Dokter bahkan bilang kepadatan tulangnya terjaga lebih baik daripada banyak orang berusia 60 tahunan. Rahasianya adalah dia menahun menjaga kebiasaan makan pepaya. Usia bertambah. Rambut memutih dan rontok parah adalah kekhawatiran banyak orang. Ini sebenarnya bukan hanya simbol penuaan, tapi juga sinyal ketidakseimbangan nutrisi internal tubuh. Pertumbuhan rambut membutuhkan nutrisi penting bernama asam folat yang dapat meningkatkan kesehatan folikel rambut dan pepaya kaya akan asam folat. Di saat yang sama, vitamin A dalam pepaya membantu kulit kepala kita memproduksi minyak alami yang sehat untuk menutrisi akar rambut dan mencegah rambut kering. Vitamin C juga membantu sintesis kolagen untuk memperkuat helai rambut. Anda bisa membayangkan kulit kepala kita sebagai sebidang tanah dan rambut adalah tanaman yang tumbuh di atasnya. Jika tanahnya gersang dan kurang air, tanaman tentu tidak akan tumbuh subur. Makan pepaya sama dengan memberi pupuk, menyiram air, dan menambah nutrisi pada tanah kulit kepala ini membuat rambut Anda kembali memiliki daya hidup. Siapa bilang sudah tua tidak boleh tampil cantik? Melihat kerutan dan flek di wajah yang bertambah setiap hari tentu membuat suasana hati tidak enak. Banyak produk perawatan mahal di pasaran mempromosikan kandungan vitamin C dan antioksidan, tapi saya beritahu Anda, pepaya adalah produk perawatan tingkat tinggi yang paling alami dan paling murah yang bisa Anda makan. Anda kira sumber vitamin C terbaik adalah jeruk? Saya beritahu Anda, menurut penelitian ilmiah, dengan berat yang sama, kandungan vitamin C pada pepaya matang ternyata 1,5 kali lipat dari jeruk. Kita sudah salah kaprah selama bertahun-tahun memakan jeruk. Poin pentingnya, vitamin C adalah bahan baku paling krusial untuk memicu pembentukan kolagen kulit kita. Apa itu kolagen? Itu adalah kasur pegas yang menopang elastisitas kulit kita. Jika pegasnya cukup, kulit akan kencang dan tidak kendur. Selain itu, antioksidan kuat dalam pepaya, khususnya lycopene, mampu melawan kerusakan kulit akibat sinar ultraviolet dan radikal bebas, serta memudarkan flek. Teman saya, Ibu Lilis, usianya sudah 50-an tahun lebih, kulitnya terlihat jauh lebih bagus dari teman sebayanya. Dia bilang tidak punya rahasia apa-apa, hanya hobi makan pepaya hampir setiap hari. Lihatlah, kecantikan sejati itu berasal dari apa yang kita makan. Memasuki usia parubaya, metabolisme melambat dan sangat mudah menjadi gemuk, terutama lingkaran di perut. Kegemukan bukan hanya soal tidak enak dipandang, tapi juga sarang bagi darah tinggi dan diabetes. Kunci mengontrol berat badan adalah menjaga mulut, tapi rasa lapar itu sangat menyiksa.
Disinilah pepaya menjadi senjata pelindung rasa kenyang Anda, karena kalorinya sangat rendah tapi kandungan serat pangannya sangat tinggi. Makan sepotong kecil pepaya sebelum makan nasi, serat tingginya akan menyerap air dan mengembang menempati sebagian ruang di lambung Anda, membuat Anda mudah merasa kenyang. Otomatis porsi makan utama jadi berkurang. Selain itu, rasa manis alaminya bisa memuaskan keinginan Anda terhadap makanan manis, menghindarkan Anda dari kue dan biskuit tinggi kalori yang tidak sehat. Ini adalah cara manajemen berat badan yang sangat cerdas dan sehat, membuat Anda bisa langsing tanpa perlu kelaparan. Begitu bicara soal buah manis, banyak teman penderita diabetes yang takut dan tidak berani makan. Tapi pepaya bagi para penderita diabetes sebenarnya adalah kabar gembira yang manis. Pertama, indeks glikemiknya relatif tidak tinggi, termasuk buah kategori menengah rendah. Ini berarti setelah dimakan, kecepatan naiknya gula darah relatif landai, tidak seperti semangka atau leci yang bisa membuat gula darah naik turun seperti roller coaster. Yang lebih penting, serat pangan tinggi dalam pepaya bisa memperlambat penyerapan gula di usus. Ini sangat membantu mengontrol gula darah setelah makan. Tentu saja, kita harus menekankan bahwa apapun tidak boleh berlebihan. Bagi teman-teman yang punya masalah gula darah, disarankan sekali makan satu potong kecil seukuran kepalan tangan, dan sebaiknya dimakan di antara 2 waktu makan besar. Dengan cara ini pengaruhnya terhadap gula darah paling minimal. Bahkan dokter Eko Nugroho pun menyarankan pasien diabetesnya dengan catatan porsi terkontrol, boleh memasukkan pepaya secukupnya sebagai bagian dari pola makan sehat. Mata adalah jendela jiwa kita. Kita bekerja keras seumur hidup. Bukankah harapannya agar di masa tua bisa bersenda gurau dengan cucu, menonton TV dan jalan-jalan? Jika mata tidak bisa melihat jelas dan dunia menjadi kabur, di mana letak kebahagiaan dari semua perjuangan kita? Tahukah Anda, retina mata kita membutuhkan 2 nutrisi sangat penting untuk melawan sinar biru. Dan kerusakan oksidatif namanya lutein dan zeaxanthin. 2 benda ini ibarat kacamata hitam alami bawaan mata. Dan pepaya, terutama yang warnanya makin oranye, kaya akan kedua harta karun ini. Di saat yang sama, beta-karoten dalam pepaya bisa diubah menjadi vitamin A di dalam tubuh. Vitamin A adalah komponen penting pembentuk zat pekat cahaya di retina kita, mampu mencegah rabun senja dan mata kering. Jadi, demi agar kita bisa terus melihat dunia yang indah ini dengan jelas, melihat wajah lucu cucu kita, perbanyak makan pepaya adalah asuransi terbaik bagi mata kita. Manfaat ke-9 ini menurut saya adalah poin paling penting bagi kita teman-teman lansia. Kedokteran modern telah menemukan bahwa di dalam tubuh kita ada sejenis api tak kasat mata yang disebut peradangan kronis, chronic inflammation. Ini tidak seperti peradangan akut saat kita terluka yang merah, bengkak, panas, dan nyeri. Ini adalah api kecil yang terus-menerus menyala dengan intensitas rendah dan berkeliaran di seluruh tubuh. Penyakit jantung, peradang sendi, diabetes, demensia, bahkan kanker, semuanya punya hubungan erat dengan api ini. Bisa dikatakan peradangan kronis adalah sumber dari segala penyakit. Lalu bagaimana cara memadamkan api ini? Jawabannya adalah antioksidan. Pepaya adalah gudang harta karun antioksidan. Di dalamnya terkandung vitamin C, vitamin E, beta-karoten, dan likopen yang membentuk tim pemadam kebakaran super kuat, mampu menetralisir radikal bebas yang menyalakan api di mana-mana dalam tubuh kita, memadamkan api peradangan kronis dari akarnya. Ini jauh lebih aman daripada Anda minum obat anti radang manapun. Di zaman sekarang virus semakin banyak dan semakin ganas. Begitu imunitas kita sebagai lansia menurun, flu kecil pun bisa menjadi masalah besar. Bagaimana cara meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh kita? Kuncinya tetap mengandalkan vitamin C. Sel imun di tubuh kita seperti sel darah putih dan limfosit butuh vitamin C sebagai amunisinya untuk berperang. Seperti yang sudah kita bahas, kandungan vitamin C pepaya sangat tinggi. Makan sepotong kecil pepaya mungkin sudah memenuhi kebutuhan vitamin C harian Anda. Rutin mengonsumsi pepaya sama dengan terus-menerus menyuplai senjata dan amunisi terbaik bagi sistem imun Anda, membangun perisai emas yang kebal senjata tajam, membuat virus dan bakteri tidak berani sembarangan menyerang. Penyakit kardiovaskular jantung dan pembuluh darah adalah pembunuh nomor 1 yang mengancam kesehatan kita. Pembuluh darah kita ibarat pipa air di rumah. Kalau dipakai lama, di dalamnya akan ada kerak dan sumbatan. Di dalam pembuluh darah, ini disebut plak. Begitu plak pecah dan membentuk gumpalan darah, jika menyumbat jantung, jadilah serangan jantung. Jika menyumbat otak, jadilah stroke. Sangat mengerikan. Bagaimana pepaya melindungi pipa kehidupan kita ini? Ia punya 3 senjata ampuh. Pertama adalah serat tinggi yang membantu menurunkan kolesterol jahat dalam darah.
Kedua adalah kalium yang tinggi. Kalium bisa membantu menyeimbangkan natrium dalam tubuh untuk menstabilkan tekanan darah. Ketiga adalah asam folat. Asam folat bisa menurunkan kadar zat berbahaya dalam darah bernama homocysteine. Zat ini adalah biang kerok yang merusak dinding pembuluh darah. Jadi, makan pepaya sama dengan melakukan pembersihan dan perawatan menyeluruh bagi pembuluh darah kita agar aliran darah lancar tanpa hambatan. Akhirnya sampailah pada poin terakhir yang juga paling menggemparkan. Kanker adalah mimpi buruk yang membuat semua orang pucat pasi mendengarnya. Terjadinya kanker berkaitan erat dengan serangan radikal bebas dalam tubuh kita. Apa itu radikal bebas? Anda bisa membayangkannya sebagai karat di dalam tubuh. Sel tubuh kita ibarat besi. Radikal bebas terus-menerus menyerangnya hingga berkarat. Proses ini disebut oksidasi. Ketika DNA sel rusak teroksidasi sampai tingkat tertentu, bisa terjadi mutasi kanker. Dan satu-satunya senjata melawan radikal bebas adalah antioksidan. Para ilmuwan menemukan bahwa likopen dalam pepaya memiliki kemampuan antioksidan 100 kali lipat dari vitamin E. Anda tidak salah dengar, 100 kali lipat. Apa artinya ini? Ini berarti Anda makan satu suap pepaya, kemampuannya menangkap penjahat radikal bebas di tubuh Anda mungkin setara dengan Anda makan makanan lain sebanyak 100 kali lipat. Banyak penelitian menunjukkan bahwa memperbanyak asupan makanan kaya likopen dan antioksidan lainnya mungkin memiliki dampak positif dalam pencegahan kanker prostat, paru-paru, dan berbagai jenis kanker lainnya. Tentu kita tidak bisa mengatakan makan pepaya pasti menyembuhkan kanker, tapi menjadikannya bagian dari pola makan harian untuk membangun tubuh yang tidak mudah terkena kanker adalah investasi kesehatan paling cerdas dan paling menguntungkan yang bisa kita lakukan untuk diri sendiri. Baiklah, sudah bicara begitu banyak manfaat luar biasa dari pepaya, apakah rasanya buah ini seperti hadiah yang dikirim oleh dewa? Memang benar, tapi sebaik apapun suatu benda, kita harus memakannya dengan bijak. Di sini saya juga harus secara bertanggung jawab mengingatkan 3 golongan teman yang perlu berhati-hati saat mengonsumsi pepaya. Pertama adalah orang yang alergi terhadap pepaya atau lateks getah. Jika Anda alergi terhadap produk berbahan lateks, makan pepaya juga mungkin berisiko menimbulkan alergi silang, jadi harus ekstra hati-hati. Kedua adalah wanita hamil, khususnya pepaya muda yang belum matang sempurna karena mengandung getah pepaya yang cukup tinggi yang mungkin bisa merangsang kontraksi rahim. Ibu hamil sebaiknya menghindari atau berkonsultasi dengan dokter Ekonugroho atau dokter kandungan Anda. Ketiga adalah teman-teman yang sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, khususnya obat pengencer darah seperti warfarin. Karena komponen tertentu dalam pepaya mungkin bisa memperkuat efek obat dan meningkatkan risiko pendarahan. Jadi sebelum makan, pastikan dulu dengan dokter atau apoteker Anda. Lalu bagaimana cara kita orang biasa makan pepaya agar khasiatnya maksimal? Saya merekomendasikan 2 cara paling sederhana dan lezat. Pertama, buat menjadi smoothie pepaya peningkat vitalitas. Potong pepaya matang, tambahkan sedikit yogurt atau susu, blender sebentar, jadilah segelas sarapan yang penuh nutrisi. Kedua, masak sepanci sup iga pepaya klasik. Gunakan pepaya yang agak mengkal setengah matang dimasak sop bersama iga sapi. Enzim pepaya bisa membuat daging iga lebih empuk, kuahnya manis, segar, dan bergizi, sangat cocok dinikmati bersama seluruh keluarga. Teman-teman, hari ini kita telah menghabiskan waktu cukup lama untuk mengupas tuntas pepaya, si buah malaikat ini. Mulai dari detoks, pencernaan, hingga menjaga jantung dan mencegah kanker, 12 khasiat menakjubkan ini memperlihatkan kepada kita bahwa alam sudah sejak lama menyembunyikan obat penunjang kesehatan kita di dalam makanan yang paling sering kita temui dan paling sederhana. Kesehatan dan umur panjang yang sejati seringkali bukan berasal dari pil atau suplemen mahal, melainkan dari pilihan bijak kita terhadap makanan yang masuk ke mulut setiap hari. Pepaya adalah produk kesehatan alami yang paling terjangkau namun paling efektif yang dianugerahkan alam kepada kita. Jadi teman-teman, hari ini saya memohon Anda untuk melakukan satu perubahan kecil. Lain kali pergi ke pasar, jangan hanya lewat di depan kios buah. Berhentilah sejenak, pilihlah satu buah pepaya yang cantik dengan sungguh-sungguh untuk diri Anda dan keluarga Anda. Saat Anda membawanya pulang dan membelahnya, katakan dalam hati, saya sedang membuat keputusan paling penting dan paling bijak untuk kesehatan saya dan kualitas hidup saya 20 tahun ke depan. Semoga video hari ini dari saluran energi usia emas bermanfaat bagi Anda. Jika Anda merasa mendapatkan manfaat, jangan pelit untuk membagikannya. Bagikan pengetahuan kesehatan penting ini kepada setiap kerabat dan sahabat yang Anda sayangi. Terakhir, saya doakan setiap teman saya bisa makan sehat, hidup panjang umur, dan memiliki kehidupan yang penuh vitalitas dan kebahagiaan. Sampai jumpa di video kami selanjutnya.